ketika kuliah online sudah diterapkan, maka sudah semestinya pembayaran SPP harus digratiskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas persoalan penting bagi negara kita terkait persoalan pendidikan. Kita tahu bersama bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat urgent untuk kita perhatikan, sebab sebagian dari nawacita konstitusi ada pada sektor pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah, kita akan membahas masalah pendidikan di kalangan kemahasiswaan hari ini. Kita tahu bersama bahwa selama COVID-19 menyerang Ibu Pertiwi, di saat itu pula perintah lockdown tambah kuliah online mulai menjadi aktivitas kita. Kita tahu bersama kuliah online ini semestinya harus mendapatkan jaminan dari pemerintah. Kenapa demikian? Karena masih banyak kampus yang pada hari ini dibebankan dengan yang namanya SPP, atau masih banyak mahasiswa yang hari ini membayar SPP. Nah, SPP tidak dikembalikan, mahasiswa membayar SPP itu untuk membayar kampus agar mereka bisa kuliah. Namun pada masa ini ketika diterapkannya kuliah online, mereka membayar di dua sektor. Salah satunya adalah persoalan kuota internet, di mana dalam proses pembelajaran mereka harus menyediakan kuota internet, dan pada proses kuliah mereka juga harus membayar kampus. Ini adalah dua hal yang sebenarnya jika kita analisis berdasarkan logika ada sesuatu yang tidak logis. Kita bayar kampus karena kita ingin kuliah. Jadi pada dasarnya seharusnya ketika kuliah online sudah diterapkan, maka sudah semestinya pembayaran SPP harus digratiskan. Kenapa demikian? Karena kita sudah membayar kuota internet untuk belajar. Kenapa kita harus membayar kampus lagi? Nah, mari kita lihat. Mahasiswa hari ini tidak butuh banyak waktu atau tidak meminta Kementerian Pendidikan ataupun Presiden untuk menggratiskan uang SPP mereka selama-lamanya. Mereka hanya butuh 2 semester, paling tidak selama masa lockdown masih diberlakukan. Nah, apakah ini merugikan negara? Kita tahu bersama bahwa rata-rata UKT di setiap kampus negeri itu tarifnya antara dari 2 juta sampai 5 juta. Nah, jumlah mahasiswa kita hari ini berada pada jumlah 7,5 juta mahasiswa. Kebutuhan 2 semester itu hanya membutuhkan anggaran sebesar 30 sampai 75 triliun. Dan 30 sampai 75 triliun itu hanya merupakan 7 sampai 15% bagian dari anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara, yaitu dari sebesar 508 triliun rupiah yang akan disita hanya sebesar 30 sampai 75 triliun untuk menggratiskan 2 semester saja. Apakah negara masih keberatan persoalan ini? Semestinya harus dipikirkan kembali. Maka tidak akan menguras karena anggaran pendidikan begitu besar. Yang akan disita hanya berkisar pada 30 sampai 75 triliun, sementara anggaran kita berada pada 508 triliun rupiah. Maka jika kita perhitungkan dalam persen hanya berkisar 7 sampai 15%. Ini yang perlu dipikirkan oleh Menteri Pendidikan, khususnya Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Milenial, atau kita katakan bahwa Menteri Pendidikan kita berasal dari kalangan milenial. Dan tentu yang lebih penting dan lebih genting adalah kepada Presiden sebagai pengambil keputusan terkait persoalan ini. Kita tahu bersama bahwa sekarang rakyat semakin sengsara. Kita butuh merdeka. Katanya bangsa ini sudah merdeka, tapi kok mahasiswa belajar tidak merdeka. Artinya kita tidak merdeka dalam belajar. Bagaimana kita mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sementara dalam pembelajaran kita penuh dengan tekanan dan beban. Jadi untuk Pak Nadiem Makarim yang sangat tampan dan Pak Presiden yang sangat sederhana, tolong dipertimbangkan persoalan ini. Rakyat semakin miskin, mereka butuh pendidikan, tolong digratiskan karena itu tidak memungut biaya yang besar. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Presiden dan Menteri Pendidikan yang tampan mampu mempertimbangkan persoalan ini agar kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang produktif.
Pendidikan perlu diperhatikan karena dia merupakan nawacita dari konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.